Assalamualaikum everyone, 70 reaction back with other reaction. So yeah, I'm from Indonesia. So the first to arrive in Gaza, world biggest media, TNA gets respect in Gaza. Yeah, and Gia News from the channel. Thank you so much for this video. My name is Samir from Algeria, North Africa, but Morocco, and today I do reaction. And I have depression, anxiety attack for a long time, but deal with that. But alhamdulillah for everything. And if you like, read the comment description that about you. It is your choice. And between you and my dad, I have problem in the comments. You can read it, explain to you everything. So yeah, so let's start right now with 3, 2, 1. It's coming right now. Let's start with this news. Yeah. Oh. Oh my god. Meskipun sempat ada perdebatan soal Indonesia yang gabung ke Board of Peace, namun di sisi lain, hal itu membuka peluang Indonesia untuk jadi negara yang benar-benar bisa berperan secara langsung untuk menjadi bagian dari upaya menciptakan perdamaian di jalur Gaza, Palestina. Ya, terbaru, media-media besar dunia seperti Al Jazeera, Al Arabiya, The Eyes of Middle East, bahkan media-media di Israel telah mengonfirmasi jika Indonesia akan jadi negara pertama yang mengirimkan pasukan ke Gaza, di mana diperkirakan dalam waktu dekat, pasukan itu sudah tiba di jalur Gaza, Palestina. Lantas, apa tugas dari prajurit Republik Indonesia di Gaza nanti? Berapa lama mereka akan menjaga Gaza? Apa reaksi publik internasional melihatnya? Kami telah merangkum hal tersebut, so tetap stay tune di video untuk melihat langkah konkret yang dilakukan Indonesia untuk perdamaian Gaza. Tea gone cold on the stovetop, sirens replace our favorite songs. Talk to the empty chair like you've only been gone too long. Ketika Indonesia memutuskan untuk bergabung dengan Board of Peace buatan Donald Trump, awalnya langkah tersebut tidak langsung disambut dengan tepuk tangan meriah di dalam negeri. Sebaliknya, sempat muncul gelombang kritik dan skeptisisme dari berbagai kalangan. Banyak kritik muncul dengan berbagai alasan, seperti adanya kekhawatiran bahwa Indonesia akan dianggap mengekor agenda Amerika Serikat. Ada ketakutan bahwa Indonesia hanya akan menjadi alat untuk melegitimasi kepentingan politik Barat atau Israel di wilayah tersebut. Ada juga kekhawatiran pengakuan terhadap Israel, hingga takut Indonesia kehilangan wibawa sebagai pendukung setia Palestina jika terlihat terlalu mesra dengan inisiatif yang didominasi Barat. Ya, semua kritik itu wajar dan memang perlu, di mana waktulah yang pada akhirnya akan menjawab semuanya. Terbaru, meski awalnya dikritik, dengan bergabung ke Board of Peace yang diberi mandat PBB untuk menyelesaikan konflik Gaza-Palestina. Namun, pada akhirnya, disitulah Indonesia bisa memberikan impact nyata untuk penduduk Palestina. Seperti dilaporkan oleh berbagai media di dunia, layaknya The Guardian, The Jerusalem Post, hingga Al Jazeera. Indonesia akan menjadi negara pertama yang berkontribusi pada pasukan stabilisasi internasional atau ISF yang akan menangani aspek-aspek penjaga perdamaian di Gaza selama fase kedua gencatan senjata. Tentara Indonesia sendiri datang dengan misi mulia, dengan fokus utamanya adalah stabilitas dan keamanan. TNI akan mengawasi garis pertahanan dan memantau gencatan senjata, khususnya di wilayah Khan Yunis dan Rafah. Di bidang kemanusiaan, TNI juga mengirimkan tenaga medis dengan membuat rumah sakit lapangan dan pasukan Zeni untuk membantu rekonstruksi bangunan yang hancur. Selain itu, TNI juga fokus pada perlindungan sipil, yakni memberikan rasa aman bagi warga sipil Palestina dan mendukung pelatihan kepolisian lokal. Sekali lagi, ini adalah langkah nyata yang dilakukan untuk mewujudkan perdamaian di jalur Gaza Palestina yang telah terlalu lama harus menderita akibat genosida yang dilakukan Israel.
I talk to the empty chair like you've only been gone Oh my God, that was too sad. long. Gaza, can you hear? Ya, menjadi pasukan pertama yang akan tiba di Gaza, tentara Indonesia atau TNI Oh my pun God, menjadi Rosa. sorotan media-media internasional. Banyak netizen atau komentar di akun portal berita internasional seperti Al Jazeera pun memberikan dukungan. Mereka menilai ini adalah langkah positif dalam upaya menciptakan Gaza yang jauh lebih stabil. Seperti beberapa komentar berikut ini. Indonesia berharap ini tidak dilakukan atas nama Dewan Perdamaian Gaza, tetapi mereka melakukan apa yang harus mereka lakukan. Terima kasih kepada Indonesia. Semoga Allah menyertai kalian semua dan melindungi saudara-saudara kita di Palestina. Kabar yang sangat baik. Assalamualaikum kepada saudara-saudara Indonesia dari Korea Selatan. Saudara Muslim Anda, Uwais. Mobilisasi pasukan Indonesia. Menurut laporan dari media-media yang telah kami rangkum, titik penempatan pasukan Indonesia kemungkinan besar akan ditempatkan di koridor strategis antara Rafah dan Khan Younis di Gaza Selatan. Area itu sudah disiapkan pembangunan barak atau fasilitas bagi ribuan pasukan Indonesia. TNI sendiri diharapkan mengawasi garis pertahanan tertentu, membantu stabilisasi, serta mendukung tugas seperti medis, infrastruktur, dan pengawasan perbatasan sebagai bagian dari International Stabilization Force atau ISF. Namun pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertahanan, Mensesnek Prasetyo Hadi, dan Kemlu secara resmi belum memastikan posisi resminya, dengan persiapan 8.000 personel sedang berlangsung. Photograph like a trembling little light. If the world won't say our names, I will. Saat ini sendiri, keputusan final mengenai jadwal keberangkatan masih menunggu instruksi resmi dari Presiden Prabowo Subianto. Namun terdapat beberapa acuan waktu penting. Pertama, akhir Februari 2026. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI menargetkan jumlah pasti pasukan akan diputuskan pada akhir bulan ini. Dan kedua, pasca kunjungan Washington 19 Februari 2026. Dalam hal ini, pengiriman diprediksi akan dilakukan tidak lama setelah Presiden menghadiri pertemuan Perdana Board of Peace di Washington DC. Di mana media internasional seperti Khan News melaporkan bahwa pasukan Indonesia diperkirakan akan mendarat di jalur Gaza dalam beberapa pekan ke depan setelah pertemuan di Washington tersebut. Holding every photograph like a trembling little light. If the world Gaza saat ini. Situasi Gaza saat ini sendiri masih jauh dari kata stabil, meskipun sedang dalam masa fase kedua gencatan senjata. Sebagian warga mulai mencoba kembali ke rumah mereka yang hancur, namun mayoritas masih tinggal di tenda-tenda pengungsian dengan kondisi kemanusiaan yang sangat memprihatinkan. Israel juga masih beberapa kali menyerang, meski ada kesepakatan gencatan senjata. Seperti pada Sabtu 31 Januari 2026, di mana Israel meluncurkan gelombang serangan udara besar yang menewaskan sedikitnya 32 warga Palestina, termasuk perempuan dan anak-anak. Serangan drone dan bom pada 4 hingga 6 Februari 2026 yang menghantam wilayah Gaza City dan Khan Younis. Info positifnya, perbatasan Rafah yang menghubungkan Gaza dengan Mesir telah dibuka kembali mulai Senin 2 Februari 2026, setelah hampir 2 tahun ditutup total. Namun pembukaannya masih memiliki catatan terbatas, seperti akses hanya diberikan untuk perlintasan orang, terutama pasien medis yang kritis dan warga yang sempat tertahan di luar Gaza. Di mana hingga saat ini perbatasan juga belum dibuka sepenuhnya untuk pengiriman barang atau logistik komersial dalam skala besar. Sederhananya, kontrol keamanan Israel masih sangat ketat terhadap siapa saja yang keluar masuk melalui gerbang tersebut. if the world won't say our names, I will shout them to the sky, Gaza. Nah, dalam kondisi seperti itulah, kehadiran pasukan Indonesia yang direncanakan tiba dalam beberapa pekan ke depan diharapkan dapat menjadi stabilisator untuk memastikan bantuan kemanusiaan bisa masuk lebih lancar dan menekan terjadinya pelanggaran gencatan senjata susulan. Dan jujur, menurut pandangan kami, ini akan sangat berarti bagi rakyat Gaza. Sebuah aksi nyata untuk mewujudkan situasi keamanan yang lebih baik. Can you hear me? I'm singing through the smoke.
Satu hal yang mengganjal, Netanyahu tidak ada negara Palestina. Ya, apa yang dilakukan Indonesia jelas menjadi air yang mengalir di tengah dahaga kekeringan yang mendalam di jalur Gaza Palestina. Tapi jujur, di tengah info positif tadi, satu hal yang mengganjal adalah pernyataan Netanyahu yang secara konsisten menolak pembentukan negara Palestina. Perdana Menteri Israel itu mengubur impian negara Palestina dalam-dalam. Netanyahu menegaskan bahwa dalam skema apapun, Israel harus memegang kendali keamanan penuh atas seluruh wilayah di sebelah barat Sungai Yordan, termasuk Gaza dan tepi barat. Baginya, negara Palestina dianggap sebagai ancaman eksistensial bagi Israel. Inilah yang jadi masalah diplomasi Indonesia. Bergabung ke Board of Peace dengan Israel ada di dalamnya membuat kritik sering muncul. Tapi di sisi lain, inilah cara Indonesia untuk bisa mengirimkan pasukan dan menciptakan stabilitas di Gaza. Holding every photograph like a trembling little light. If the Pada akhirnya, di tengah riuhnya debat dan kritik domestik yang sempat meragukan langkah pemerintah, waktu pula lah yang menjawab. Dengan menjadi negara pertama yang mengirimkan pasukan ke Gaza, Indonesia tidak hanya sekedar hadir, melainkan menegaskan aksi nyata. TNI membawa misi ganda, menjadi perisai stabilitas di tengah rapuhnya gencatan senjata, sekaligus menjadi tangan pertolongan melalui bantuan medis dan rekonstruksi bagi warga Palestina. Langkah ini adalah pembuktian bahwa Indonesia menciptakan fakta di lapangan. Kita tentu berharap kehadiran pasukan Indonesia dapat menjadi harapan baru yang membawa ketenangan, serta mempercepat jalan menuju perdamaian yang adil dan abadi di tanah Palestina. Wow, so sad. Wow, so sad. So sad, yo. So sad. So sad. Yeah. I hope to Indonesia they doing this. All respect for them. Oh my god, I can't believe this happening, and wow, I'm so surprised. Yeah, so surprising. So that's up to you now. It is your choice to subscribe to notification. Follow me TikTok and Instagram. That's all you need to do me so much. And if you do that, and read the comment description about my dad and me, a problem we have. So see you in next video, and respect for Indonesia. I love you all. I love you all.